Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Putri Windasari dari PGSD 2B NPM 20160093. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran dari perspektif pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh dosen Yulia Siska SPD MPD. Terima kasih Ibu karena telah memberikan saya kepercayaan untuk mempresentasikan. Saya dari kelompok 1 dari PGSD 2B. Kita masuk ke materi pertama, yaitu teori dan rasionalitas ilmu sosial. Studi sosial berisi aspek-aspek ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat, dan antara lainnya. Istilah dalam ilmu pengetahuan itu ada ilmu sosial. Ilmu sosial itu membahas tentang sosial dalam masyarakat, semua sosial, inti sosial yaitu tingkah laku manusia. Yang kedua ada studi sosial atau social student, yaitu pelajaran tentang sosial, tentang makhluk sosial, tentang yang berkaitan dengan sosial. Yang ketiga adalah merupakan suatu bidang keilmuan, bukan ya guys, kecuali merupakan bukan suatu bidang keilmuan. Jadi sosial itu bukan suatu bidang keilmuan kalau dalam teori rasionalitas ilmu sosial. Yang kelima adalah IPS gabungan dari berbagai ilmu sosial. Jadi IPS itu berbagai ilmu sosial. Dia itu menyangkup dari beberapa, misalnya ada campuran dari PKN dan lain-lain. Dari selanjutnya yaitu pendidikan IPS di Indonesia. Adapun 5 masalah nasional dalam pendidikan. Yang pertama adalah kuantitatif, berkenaan dengan pemerataan dan perluasan tingkat belajar. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas, kalian tahu sendiri kualitas, yaitu berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan. Yang sistem pendidikan dan pembangunan itu berkaitan dengan kesesuaian. Kualitas yang baik jika kita usaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah efektivitas dalam pendidikan atau efisien sumber daya dan dana. Nah, yang keempat atau yang keempat adalah pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produk dan kependidikan pembangunan nasional. Dan Winata Putra pun menyusun orientasi pendidikan IPS itu guys sebagai berikut. Dia menyusunnya, yang pertama adalah menegaskan kembali visi pendidikan IPS. Kita menunjukkan apa sih visi dari pendidikan IPS itu. Dia membangun motivasi untuk visi yang baik. Dan yang kedua ada menegakkan kembali misi IPS. Misi IPS itu kayak gimana sih? Misalnya menjalankan sesuai dengan yang kita mau, misinya kita harus mencapai titik bahwasanya kita harus sesuai dengan apa yang telah kita misikan. Yang ketiga adalah menatap kembali tradisi IPS. Yang ketiga ini kita menatap kembali tradisi IPS, seperti tradisi IPS misalnya tentang membahas segala yang berkaitan tentang IPS, tradisi-tradisi dulu kita ingat-ingat kembali. Dan yang keempat adalah menetapkan kembali sarana produk program pendidikan. Kita menetapkan misalnya kayak sekolah, yang lain-lain itu kita tetapkan kembali, kita atur sebaik mungkin. Yang kelima adalah menata kembali penandaan dan penyelenggaraan guru sehingga dapat menghasilkan guru dan guru-guru yang profesional. Jadi kita harus menguji guru-gurunya biar gurunya itu lebih baik, lebih bagus dan profesional. Baiklah, kita lanjut ke materi paradigma pembelajaran IPS di SD. Nah, secara keseluruhan, tujuan pendidikan IPS di SD itu ada sebagai berikut, yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna. Kita membekali anak didik kita dengan pelajaran-pelajaran yang berguna bagi dia, sesuai dengan apa yang ada, kita menyampaikannya fakta dan tidak dibuat-buat. Yang kedua adalah membekali anak didik dengan kemampuan. Kita membekali dia kemampuan. Kita melihatkan, kita memunculkan dan memotivasi anak didik kita untuk memunculkan kemampuan-kemampuan. Yang ketiga adalah membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga dan masyarakat. Yaitu kita belajar mengajari dia untuk berani menyampaikan aspirasi dia, berani menyampaikan pendapat dia kepada masyarakat. Yang kelima adalah membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan pengembangan kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Kita membekali anak didik kita itu dengan kemampuan yang berkembang tentang pengetahuan, mau dari masyarakat, sekolah, semuanya dari lingkungan kita itu kita bekalkan kepada dia. Sedangkan pada kurikulum 2006 pembelajaran IPS bertujuan itu juga beda guys dengan yang tadi. Nah, kalau yang bertujuan dengan kurikulum yaitu mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Konsep-konsepnya itu berbeda, dia harus mengenal konsep-konsep yang berkaitan. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir dan logis dan kritis. Dia akan berpikir logis, belajar berpikir jernih, berpikir yang positif dan itu kritis sekali, dia berpikirnya logis tapi kritis. Dan yang ketiga adalah memiliki komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat. Jadi kita harus juga menumbuhkan pada diri kita sendiri terutama dan kepada calon anak didik kita, yaitu memiliki kemampuan yang untuk berkompetisi, untuk menyatakan bahwa kita harus bisa berkompetisi dengan baik dalam masyarakat, tapi tidak dengan melakukan kecurangan. Kita harus melakukannya dengan hal-hal positif dan itu benar-benar tanpa kecurangan. Materi yang terakhir yaitu ruang lingkup materi pelajaran IPS di SD. Meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Apa sih manusia, tempat, dan lingkungan? Manusia, tempat, dan lingkungan itu manusia yang berada di tempat dan di lingkungan yang menurutnya itu baik, dan kita harus melakukan lingkungan dan tempat itu jadi baik senyaman mungkin kita. Jadi kita tuh sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan sesama, kita harus bisa menjalankan kita sebagai manusia, dan sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong-menolong, gotong royong, dan lain-lain. Yang kedua yaitu waktu. Waktu kita bisa menyetel waktu itu menjadi keberlanjutan dan perubahan yang baik. Yang keempat adalah proses. Kita harus berproses dengan masyarakat, kita harus belajar mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang. Yang terakhir yaitu pembelajaran IPS itu merupakan perpaduan dari 5 komponen yang terdiri dari time, speech, face, issues, konsep, dan relationship. Yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wila Putri Windasari, NPM 20160093, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memerhatikan pembahasan saya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.